Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budaya semuanya. Salam budaya. Sobat Budaya semuanya, kembali lagi di kanal YouTube-nya BPNB Kepri. Masih dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada Sobat Budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya pada ngajak ribut. Mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita-kita. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Enggak. Versi delay. Versi delay. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Aduh, emang bener ya, Mas Tony ini. Jadi kesebut deh siapa ini bintang tamunya dalam kesempatan kali ini. So, udah semuanya. Wow, selamat hari ini. Kita memang sengaja ngambil di outdoor. Biar Sobat Budaya semuanya itu punya refreshing, tour journey to the BPNB Kepri. Biar tahu kan bagian-bagian dari kantor BPNB Kepri itu di mana aja. Nanti kalau perlu kita podcastnya di perpustakaan. Biar Sobat Budaya semuanya bisa tahu, oh ternyata ada juga perpustakaan di BPNB Kepri. Nah, tapi yang lebih pentingnya Sobat Budaya, pada kesempatan hari ini tidak henti-hentinya BPNB Kepri dalam video bincang budaya ini menghadirkan pemantik-pemantik diskusi kita yang memang sudah kelas kawakan, papan atas. Kalau aku kan papan albasiah ya. Papan albasiah tuh selemah-lemahnya iman di dunia perpapanan yang kalau dipukul bengkok. Ya. Tidak henti-hentinya menghadirkan bintang tamu pilihan untuk berbagi atau sharing dengan Sobat Budaya semuanya, berbagi cerita. Pada kesempatan hari ini kita sudah dihadiri dan juga sudah ada di tengah-tengah Sobat Budaya semuanya salah satu sutradara film dokumenter terbaik yang ada di dunia nasional dan internasional. Konsen di bidangnya, dari muda menggeluti video dokumenter hingga saat ini masih menjadi tetua ya, Dewan Kesepuhan video dokumenter. Siapa lagi? Beliau adalah Mas Tony. Kalian harus tepuk tangan karena video kalian dijuriinnya sama beliau loh. Sama beliau, Liangti. Henry mana Henry? Nggak datang ya? Sebagai aktornya, takut dia. Mas Tony, ya. Mas Tony ini Tony Tri Marsanto gitu. Nah Mas Tony, ini kan video dokumenter ya Mas ya. Tidak semua sineas-sineas itu mau konsen, dalam tanda petik, mau konsen pada dunia videografi yang mengkonsentrasikan diri ke dunia dokumenter. Dan itu kan kadang juga, atau malah sebaliknya, dianggap itu dokumenter tuh gampang maksudnya gitu kan ya Mas ya. Ya. Nah, kenapa sih memilih video dokumenter di antara banyaknya varian pilihan seperti mungkin video klip atau iklan atau apa yang kayak gitu Mas? Kenapa memilih video dokumenter Mas? Terima kasih Mas Nanda ya. Siap. Kenapa saya memilih video dokumenter ataupun film dokumenter? Awal karir saya itu malah di layar lebar sebenarnya. Oh, di layar lebar ya Mas ya? Saya adalah penata artistik beberapa film, beberapa sutradara layar lebar, dan di situ saya juga periset untuk menulis skenario layar lebar. Itu saya alami selama hampir kurang 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun menjadi periset dan penata artistik. Iya. Nah, dalam rentang tahun itu juga saya menjadi penata artistik untuk iklan, untuk TV play, sinetron, dan lain-lain lah. Di rentang itu saya merasa mungkin ini sudah cukup ya sebagai sebuah ruang untuk belajar bagi saya. Perjalanan ya. Akhirnya saya mulai dari tahun 2000 memilih untuk didokumenter secara penuh. Artinya apa? Saya memilih dokumenter karena saya merasakan dokumenter itu selalu ada tantangan. Tantangannya apa? Misalnya ketika saya ingin mengajarkan film tentang hutan, saya harus belajar tentang apa itu hutan, apa persoalannya,
3 bulan kemudian saya akan membuat film tentang laut, tentang terumbu karang, saya harus belajar. Nah, tantangan itulah yang selama ini saya dapatkan dan terus-menerus saya pelajari. Di dokumenter itu, jadi dokumenter itu membuat saya tidak ngantuk lah. Karena selalu ada tantangan, pekerjaannya juga tidak hanya bertemu dengan orang itu saja. Saya bisa berjumpa dengan orang dari Nias. 6 bulan yang lalu, hari ini saya ketemu dengan teman-teman di Kepri, besok saya ketemu orang lagi di Sawah Lunto, seperti itu. Jadi ada satu energi yang saya dapatkan, semuanya serba segar. Iya, semuanya serba segar Mas ya. Jadi dan tidak membuat ngantuk. Benar, iyalah nggak membuat ngantuk memang, karena karya filmnya Mas Tony ini memang nggak buat ngantuk sih Sobat Budaya semuanya. Pasti belum pada nonton kan. Nah tapi kan tadi justru Mas ini berangkatnya atau perjalanannya itu dari berbagai pilihan, istilahnya pilihan dari dunia-dunia film ya Mas ya, termasuk layar lebar dan juga video klip ya Mas ya, TV play. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mas, kan kalau misalnya Anda baca di di biografi Mas, kan itu udah banyak itu di Google ya Sobat Budaya. Jadi kalau misalnya Mas Tony itu kan terlibat juga waktu proses produksi Daun di Atas Bantal ya? Daun di Atas Bantal, terus apalagi Mas? Film layar lebar pertama saya yang saya ikuti adalah Bulan Tertusuk Ilalang. Bulan Tertusuk Ilalang. Sutradara Gari Nugroho, lalu Daun di Atas Bantal, sutradaranya juga Gari Nugroho. Sebelum Daun di Atas Bantal itu ada film dokumenter sebenarnya. Judulnya Dongeng Kancil tentang Kemerdekaan. Itu awal dari dongeng itu awal dari Daun di Atas Bantal. Tapi Dongeng Kancil itu dokumenter untuk stasiun NHK TV. Setelah itu saya bantu juga penata artistik di film Puisi Tak Terkuburkannya Garin lagi, film Sri Marceli Sumarno. Lalu yang terakhir kemarin saya diminta, setelah 10 tahun saya tidak difiksi, saya selesai fiksi tahun 99. 2009 saya diminta untuk membantu kelahiran karya pertama Kamila Andini, anaknya Mas Garin. Itu di film The Mirror Never Lies. Oh, anaknya Mas Garin yang bikin The Mirror. Kamila ya. Wow, jadi memang betul perjalanan Mas Tony itu bukan ujuk-ujuk nih Sobat Budaya, bukan tiba-tiba langsung memilih video dokumenter ya Mas ya. Tapi memang dengan perjalanan yang itu dari yang sangat industri dunia layar lebar ya Mas ya, terus ke dunia iklan, TV play dan lain sebagainya, baru ke dunia yang betul-betul ideal dan itu memang merupakan pilihan hatinya Mas Tony sendiri. Nah, tentu aja kan Mas Tony ini kan kalau misalnya Anda lihat di beberapa di beberapa karya Mas Tony dan juga di beberapa riwayat berkaryanya Mas Tony, itu kan video-video Mas itu justru meraih berbagai penghargaan itu di luar negeri ya Mas ya. Contohnya kayak apa aja itu Mas? Film-film saya memang kebanyakan diapresiasi di luar negeri. Film pertama saya yang menang di International Film Festival itu judulnya The Dreamland. The Dreamland. Dreamland itu berkisah tentang masyarakat Porsea di Danau Toba melawan satu perusahaan besar selama beberapa tahun. Ada tragedi, ada air mata dan lain-lain. Saya ikuti prosesnya. Itu menang di Art Vision Tokyo International Film Festival Jepang. Wow, tahun berapa Mas? 2003 kalau nggak salah. 2003. Tapi sebelumnya tahun 2002 saya menang untuk film Gerabah Plastik. Itu di Festival Film Dokumenter di Jogja. Lalu film saya selanjutnya yang menang di internasional adalah Renita. Itu menang di Cinemanila International Film Festival di Filipina, lalu menang di India. Tapi yang paling mungkin banyak dikenal orang, film saya Serambi. Serambi itu tentang tsunami Aceh. 2 minggu setelah tsunami Aceh, kita satu tim datang ke sana, sebuah film layar lebar. Dia masuk di Uncertain Regard-nya Cannes Film Festival di Perancis. Cannes Film Festival adalah salah satu festival yang cukup bergengsi dan paling tua di Eropa selain Berlin International Film Festival. Setelah itu karya saya ada Bulu Mata meraih FFI ya Mas ya? FFI Piala Citra, lalu ada lagi saya lupa ya, ada Last Prayer
itu ya menang bukan menang sih, nominasi di Turki. Lalu yang terakhir adalah ada film judulnya River, Sungai, itu film non dialog. Saya nggak tahu menyebutnya apa karena mungkin fiksi tapi nggak ada dialognya. Itu diputar di beberapa internasional film festival, salah satunya JAF di Jogja. Yang terakhir adalah film saya, judulnya Someday, itu kemarin diputar di Melbourne Short Film Festival. Satu festival yang cukup bergengsi sih untuk film short ya. Berarti tadi tahun berapa pertama kali Mas mendapat? Tahun 2001 ya? 2001, Gerabah Plastik. Lalu ada yang lupa, The Mangoes. The Mangoes juga diputar di ITVA, salah satu festival dokumenter paling bergengsi di Eropa. 2001 yang tadi 2001 Gerabah Plastik. Lalu plastik, ya. 2003 ada The Dreamland. 2005 ada Serambi. 2006 ada Renita. 2012 ada The Road. Itu diputar di Cinemanila juga. 2012 ada The Mangoes diputar di ITVA. 2016 ada The Last Prayer sampai ke Turki. 2017 Bulu Mata menang di Citra. 2018 sampai hari sekarang itu sebenarnya ada beberapa film saya. Ada Balance, film yang saya kerjakan dengan handphone. Itu diputar di beberapa international film festival. Judulnya Balance, sekarang masih beredar. Saya tadi sudah sebutkan Someday, sekarang sedang beredar juga. Lalu ada Meratus Blues tentang suku Dayak, bagaimana mereka menjaga agama yang diyakini. Itu kemarin masuk ke Borneo Indigenous Film Festival di Kalimantan. Satu lagi apa lah ya? Saya lupa ya. Bentar Mas, kamu 2001 udah lahir? Belum. Kamu lahir tahun berapa? 2002. Kamu 2002 kamu lahir. Terus kamu main drone tuh di 2010 ya? 2015. Kamu nggak boleh ngomong sama Mas Tony ya. Nggak boleh. 2001 sebelum kamu lahir Mas Tony itu udah dapat penghargaan dokumenter. Terus kamu bikin dokumenter mulai 2018 2017 2018 udah jauh ketinggalan udah. Kamu bukan level ya Mas ya, dia kita ngobrol sama aku aja. Gila ini Sobat Budaya semua, itu prestasinya dan juga itu piala-pialanya, itu penghargaannya itu internasional. Tapi memang kayaknya event-event atau mungkin screening dokumenter di Indonesia tepatnya, atau mungkin lebih spesifik lagi di Pulau Jawa atau di dataran Sumatera atau di Indonesia umumnya lah Mas, itu sebetulnya kurang atau kayak gimana Mas itu Mas? Sebenarnya ruang apresiasi untuk film dokumenter itu sudah ada, karena setiap komunitas di setiap pulau itu sudah tumbuh bagus lah. Lalu yang terjadi adalah persoalan bagaimana teman-teman tuh bisa berjejaring sih sebenarnya Mas, persoalannya. Mereka saling bisa berbagi film, bisa saling diskusi, transfer pengetahuan. Lalu juga persoalan selanjutnya tidak cukup banyak karya-karya yang lahir secara produktif ya dari banyak sutradara di Indonesia. Saya nggak tahu faktornya apa. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang proses produksi film dokumenter, itu selalu yang menjadi persoalan adalah dana. Tapi saya lihat itu tidak menjadi persoalan yang mendasar Mas. Betul. Artinya apa? Ketika Anda mempunyai modal sosial, pertemanan, itu modal yang luar biasa. Lalu teman-teman mempunyai modal intelektual, kemampuan membaca isu, menganalisa persoalan, itu juga modal. Lalu yang ketiga adalah alat. Alat itu sekarang memproduksi film dengan handphone itu sudah masuk akal lah. Apalagi handphone sekarang canggih-canggih ya, Mas, apalagi sudah punya kamera seperti ini itu luar biasa menurut saya. Jadi persoalan terbesar adalah bagaimana teman-teman itu mempunyai keswadayaan dalam kreatif. Jadi mereka harus mempunyai kreativitas, berdaya, tidak bergantung pada bantuan. Itu yang saya pelajari sehingga hari ini. Artinya apa?
bahwa karya-karya yang saya lahirkan yang di banyak festival itu justru karya-karya yang non-funding. Non-funding itu artinya saya danai dengan dana sendiri, duit sendiri itu dengan kegilaannya ya, dengan resikonya seperti itu. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi memang butuh kenekatan, iya, butuh modal sosial, intelektual itu pasti, lalu apakah butuh duit? Nah, kalau kita butuh duit sebenarnya itu hal yang bisa kita diskusikan selanjutnya sih. Karena kalau misalnya dibilang butuh duit ya semua pasti butuh duit ya Mas ya. Meskipun kadang kalau misalnya uang itu bukan segalanya, meskipun begitu ya segalanya juga kadang membutuhkan uang itu kan Mas ya. Cuma bukan itu poin utamanya. Justru kalau misalnya Sobat Budaya kata Mas Tony tadi, ada nggak keswadayaan kreatif yang ada di diri kreatornya itu sendiri gitu, luar biasa. Dan itu menjadi quote sih, quote kita pada kesempatan hari ini. Nah, Mas Tony, ini kan kalau kita ngomongin dokumenter, terus ngomongin dalam produksi kreatif dan lain sebagainya. Ini kan kebetulan Mas sekarang kan itu menjadi produser penyelianya di BPNB Kepri dalam program Kanal Budaya Indonesia TV. Nah, apa namanya, kira-kira nih Mas, setelah kita diskusi bersama dan juga kita mengangkat tentang Gurindam 12, boleh diinformasiin nggak Mas ke Sobat Budaya, kenapa sih kita mengangkat Gurindam 12 gitu? Karena kalau menurut saya satu daerah itu butuh brand ya. Untuk bisa dikenal publik, itu publik butuh satu jembatan lah. Jembatan untuk bisa memahami ruang sosial, politik, konteksnya seperti apa. Saya juga mendampingi teman-teman di Sumatera Barat. Brandingnya adalah matrilenial. Itu tema besarnya. Kita butuh tema besar sebagai guide kerja sebenarnya. Guide kerja secara kreatif. Kalau kita sudah mempunyai itu, kita akan lebih enak turunan-turunannya. Nah, di sini saya melihat potensi terbesar dari Kepri adalah Gurindam 12. Gurindam 12 yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Bagaimana itu bisa dikelola menjadi sebuah brand yang mengendap di ruang penonton, masyarakat luas lah. Nah, kita butuh strategi di situ. Apa yang harus kita lakukan? Strateginya lewat apa? Karena kita sekarang ada medsos, ada gadget, strateginya kita masuk dari situ. Bukan lagi lewat tayangan-tayangan konvensional yang misalnya sekali tonton orang pulang lupa. Tapi dia bisa diputar berulang-ulang, lalu ada expose media yang beragam seperti itu. Ini menjadi penting sih. Kenapa Gurindam? Karena tingkat pengetahuan Gurindam, masyarakat Riau atau masyarakat luar itu berbeda. Penghargaannya ya. Dan ini satu upaya untuk bisa mengenalkan Gurindam ke masyarakat muda agar mereka tahu seperti apa sih Gurindam, konteksnya, dengan pendekatan yang mungkin agak lebih kreatif lah. Itu yang penting. Karena kalau misalnya di Kepri sendiri kan itu sudah nggak aneh ya Mas ya, tentang Gurindam 12. Tapi mungkin di luar Kepri, bahkan mungkin sampai ke Pulau Jawa, Bali, mungkin ya Mas ya, sampai ke Ambon, itu mungkin masih cuma kalau kata orang Jawa tuh apal cangkem mungkin ya. Cuma tahu ada Gurindam 12, itu karya sastra dan lain sebagainya. Tapi dalamnya sendiri itu mungkin belum paham ya Mas ya itunya. Makanya itulah Sobat Budaya kenapa pentingnya mengangkat Gurindam 12 dalam program Indonesia TV BPNB Kepri itu. Nah, Mas, boleh di ini nggak di-spill sedikit nggak? Kira-kira ini dengan kerjasama kita dengan Mbak Titin, terus kira-kira apa sih yang mau dihasilkan dari proses kreatif ini? Secara karya kan sebenarnya melahirkan karya film, drama, musikal yang berangkat dari Gurindam itu kan menarik ya. Ketika saya bicara dengan beberapa sutradara, produser, mereka langsung wah benar gitu kan. Karena menjadi penting untuk mengangkat Gurindam dalam wilayah kreatif peta besar sinema Indonesia. Kita butuh itu karena film adalah perpanjangan tangan dari media lain sebenarnya. Kita bisa film itu bisa memberikan aksen yang lebih kuat, walaupun pengetahuan penancapannya sudah lewat karya sastra. Tapi kita bisa melakukan repetisi. Kenapa repetisi lewat film jadi penting? Kita lihat tradisi membaca kita kan
literasi kita kurang. Yeah. Itu pertama, itu satu persoalan. Kenapa film menjadi produk yang harus digalakkan, digitalisasi pengetahuan lewat film itu harus semakin gencar, itu salah satunya itu. Orang-orang sekarang itu kan kadang lebih tidak ingin repot. Yang penting adalah dia tahu apa informasinya, apa nilainya, apa pengetahuannya. Dan karya audiovisual itu menjadi salah satu yang paling efektif saat ini. Terutama untuk penonton muda ya. Nah, persoalannya adalah pertanyaan yang muncul selanjutnya, memang tidak gampang untuk bisa merampok animo penonton. Jadi butuh strategi biar anak muda itu nyantol. Akhirnya kita mengajak Titin Watimena, penulis yang cukup senior, cukup dikenal dengan karya-karyanya yang cukup komunikatif, itu kita ajak agar bisa menerjemahkan produk sastra gurindam ini yang konon itu cukup berat menjadi kemasan yang memang renyah untuk penonton sekalipun tidak kehilangan esensinya. Ya. Jadi ada apa namanya proses pengadaptasian itu Mas ya, yang menjadi tantangan besar untuk karya ini. Dan di dalam karya ini. Wow, ini luar biasa banget. Nah, Mas Tony, ini kan kalau misalnya kita berbicara Gurindam 12, terus nilai-nilai dan juga masalah lokalitas gitu Mas ya, anggaplah. Tentu saja kan lokalitas atau nilai-nilai kearifan lokal yang ada di yang ada di Indonesia lah katakan, atau di daerah-daerah yang sekarang Mas sedang tangani juga sebagai produser penyelia. Ternyata ada sisi menariknya ya Mas ya untuk dieksplor. Yang kadang kadang sineas kekinian yang mungkin baru belajar ataupun baru mau menyelam lebih jauh misalnya gitu kan, ada kendala maksudnya itu dalam menyadari itu. Ada tipsnya nggak sih Mas kalau misalnya kita dalam bikin satu hal atau berbuat dalam proses kreatif yang berbau kearifan lokal tapi dalam ranah video gitu? Awal dari sebuah karya lahir itu kan sebenarnya adalah dibutuhkan rasa percaya diri ya Mas ya. Percaya diri, kenekatan, keinginan untuk membuat sesuatu yang baru, itu tantangannya di situ sebenarnya. Tidak mudah mengadaptasikan karya yang berat, penuh nilai Gurindam ini ke ruang yang lebih cair. Saya melihat dampingan-dampingan lokasi yang saya datangi seperti di Sawah Lunto, itu kita ingin membuat film fiksi pendek tentang hantu Nusantara. Karena di Sawah Lunto itu ada para pekerja pendatang dari banyak pulau. Dengan memorinya mereka menafsir suara, tiba-tiba ada suara rantai di malam hari, itu tafsir setiap orang kan beda-beda. Jadi yang dari Jawa nafsirnya, oh ini genderuwo misalnya. Atau pekerja yang datang dari Indonesia Timur, mereka punya referensi hantu yang berbeda. Nah itu menjadi satu hal yang menarik, artinya menjadi penting untuk menginventarisir peristiwa-peristiwa yang lokal, peristiwa-peristiwa yang dekat dengan masyarakat, yang saya yakin Mas, saat ini tuh belum tercatat dengan baik. Nah makanya Indonesiana mencoba untuk melakukan itu, bagaimana melakukan pencatatan, tetapi dengan pendekatan yang kreatif. Pencatatan, penelitian itu sudah biasa dan mungkin akan ditinggalkan. Betul. Nah, pencatatan lewat visual, auditif dengan kreativitas, dengan suspense, dengan hiburan, aspek hiburan itu menjadi penting saat ini. Itu yang sedang dilakukan oleh Indonesiana TV. Oh iya. Jadi istilahnya menyajikan satu data dengan kemasan yang lebih kekinian. Karena kan sekarang ini kan bukan budaya membacanya yang kuat ya Mas ya, tapi budaya scroll. Scroll yang kuat gitu ya, sampai jempolnya pendek. Tentang hantu ya Mas ya. Jadi ada macam-macam sih Mas. Jadi misalnya di Gorontalo kita sedang membuat film rekonstruksi tentang pendaratan Soekarno tahun 52. 1952 Soekarno dengan pesawat, saya lupa, dia bisa mendarat di atas air. Kita nggak pernah bayangkan 7 tahun setelah Indonesia merdeka, Soekarno melakukan traveling ke Indonesia Timur, ke NTT, dengan tim yang cukup tim kecil, dia mendatangi masyarakat di berbagai pelosok, seperti itu. Ada banyak cerita-cerita yang unik sih Mas, yang ini. Berarti sebetulnya apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita angkat ya Mas ya. Kalau misalnya kita, ya itu tadi,
swadaya kreatifnya bagaimana kan? Saya yakin itu. Jadi tipsnya adalah saya lupa untuk pembuat film pemula itu paling tidak bagaimana kita bisa merawat keswadayaan ya, daya tahan. Karena ketika Anda mempunyai karya yang bagus itu tidak cukup. Anda harus bisa merawat keswadayaan itu terus-menerus. Karena dengan itu Anda akan tetap dikenang, Anda akan tetap diingat. Satu karya bagus, setelah itu ambles sudah orang lupa. Tapi tantangannya adalah bagaimana Anda bisa merawat. Tipsnya adalah ya Anda harus cukup peka dengan persoalan di sekitar yang paling dekat, yang paling intim. Kenapa? Persoalan yang paling dekat itu kan tidak butuh biaya untuk produksi. Betul sekali. Salah satunya itu, Mas. Jadi kalau misalnya tadi merawat keswadayaan itu atau istilahnya daya mungkin tahan, konsisten ya Mas konsistensi ya. Konsistensi, terus melakukannya dengan konstan dan juga tadi itu satu lagi itu kalau kata Mas Tony itu apa? Jangan bikin karya sekali selesai. Kemudian ambles. Ya. Itu kan kecenderungan zaman sekarang banget ya Mas. Sekali viral. Udah viral, udah banyak ditinggal orang kan gitu kan ya. Berganti dengan viral-viral yang lain. Oke, terima kasih Mas Tony. Sip. Aduh, sebenarnya pengen banyak ngobrol sama Mas Tony, tapi apalah daya, waktu juga yang memisahkan kita. Nah, Mas Tony, makasih banyak sudah berbagi dengan Sobat Budaya dan juga sudah sharing, memberikan informasi kepada Sobat Budaya semuanya. Dan itu sangat berarti sekali buat Sobat Budaya. Dan juga Sobat Budaya, jangan lupa kalau misalnya Sobat Budaya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Tony, silakan menulis di kolom komentar. Atau misalnya, Bang Nanda, atau misalnya misalnya gitu, undang lagi dong Mas Tony, pengen tahu masalah ini gitu, boleh kita undang lagi. Siap. Deket aja Mas Tony, ini kita ngundangnya dari Klaten. Dari Klaten ya Mas ya? Oh, nggak lupa juga Mas Tony ini kan mendirikan satu ini apa Mas namanya? Kami ada rumah dokumenter Mas. Rumah dokumenter. Rumah dokumenter itu satu tempat untuk siapapun dari seluruh Indonesia belajar film dokumenter. Hari ini ada sekitar 3 sekolah anak SMK. Lalu 11 anak dari kampus UNS Solo. Lalu ada lagi 1 mahasiswa dari Jogja, ISI Jogja, 7 mahasiswa dari Sekolah Tinggi APMD. Jadi banyak memang yang nyatrik di sana Mas ya? Iya. Kalau misalnya itu sendiri, Mas tuh kan ada ikatan apa tuh? Oh, asosiasi. Asosiasi. Ya, saya di Asosiasi Dokumenter Indonesia sebagai ketua. Saya membawai sekitar 500 anggota di seluruh Indonesia dari 500. Papua, lebih kurang dari Papua sampai Aceh. Kita terbagi dalam 36 titik korda perwakilan setiap wilayah. Ya, Asosiasi Dokumentaris Nusantara. ADI ya? ADN. Oh, ADN. ADN ya, ADN. Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Ya. Di Kepri udah ada, Mas? Belum. Seharusnya nanti buat Felix ya? Iya. Iya, yuk buat. Ini Felix. Ya. Ketuanya Felix. Anggotanya itu. Felix juga. Anggotanya Felix juga. Sekretaris baru Niko. Tuh Sobat Budaya, apalagi yang di Kepulauan Riau. Kalau Riau ada Mas di Riau? Riau belum. ADN itu. Yang ada Jambi, Bengkulu ada, Medan, Palembang. Bangka Belitung? Riau, Bangka Belitung belum. Waduh, ini wilayah kerja BPNB. Di Riau, Kepri dan Bangka Belitung belum ya. Ayo yang kalau ada ADN Mas, sampai lebih enak sebenarnya. Sebenarnya kan Mas. Bisa bekerja sama nanti. Karena kan banyak istilahnya banyak cabang anggota di daerah yang bisa difungsikan. Anggota dan juga kan pasti obrolannya itu kan masalah unit topiknya ini masih ideal ya Mas ya maksudnya tuh. Dan juga berjejaring itu kan nggak ada ruginya ya Mas. Oke. Jangan semuanya masih kita kasih tahu biar penasaran nih Sobat Budaya aja ya. Oke Sobat Budaya semuanya, demikianlah pertemuan kita dengan Mas Tony pada kesempatan hari ini. Buat Sobat Budaya semuanya jangan lupa untuk memfollow Instagramnya BPNB Kepri di @BPNB Kepri, dan juga kalau misalnya yang belum mensubscribe kanal YouTube-nya BPNB Kepri, ayo sekarang di subscribe, jangan lambat, langsung. Biar apa? Biar semuanya Sobat Budaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari media sosialnya BPNB Kepri. Nah, dan jangan lupa juga untuk mengikuti Instagramnya Mas Tony di @TonyTrimarsanto
di @tony_trimarsanto ya, karena akan banyak sekali informasi-informasi tentang perjalanan dan juga kekaryaan dari Mas Tony itu sendiri. Terima kasih. Sobat Budaya semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di-share dan juga dibagikan kepada handai taulan dan sanak saudara yang harus kita ambil dan harus juga kita tangkap untuk menjadi sobat budaya. Dan juga jangan lupa juga untuk terus mengenali budayamu dan mencintai negerimu gitu. Itu moto kita, Mas. Kenali budayamu, cintai negerimu. Nah, udah semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di kanal YouTube-nya BPNB Kepri. Tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita-kita. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Budayamu, cintai negeri.